Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, serta orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah akhwat pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan kita memuja dan memuji Allah sebagai ungkapan syukur atas berbagai macam nikmat yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atas setiap kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan sebenar-benarnya syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syukur yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita termasuk orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam firmannya, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Pemirsa, ikhwah akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada subuh hari ini, di kesempatan yang mulia ini, kita kembali melanjutkan silsilah tentang amalan ringan berpahala besar. Pada seri yang kedua ini masih berkaitan dengan babut taharah, bab tentang bersuci atau tentang taharah. Kalau kemarin kita menyebutkan di antara amalan yang ringan dan pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersiwak, maka dalam kesempatan kali ini, di subuh hari ini, di antara amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ringan untuk dikerjakan adalah al-wudu, berwudu. Berwudu, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adalah salah satu ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam wudu kita dianjurkan untuk membasuh anggota-anggota tertentu, dan itu pelaksanaannya tidak berat dan tidak memakan waktu yang lama, serta juga tidak memerlukan tenaga yang ekstra. Sekedar kita membasuh muka dibarengi dengan niat di dalam hati, kemudian setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itu rukun-rukun wudu. Lebih-lebih kalau misalnya kita tambah dengan sunnah-sunnah wudunya untuk memperoleh pahala lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah wudu ini termasuk ibadah yang pengerjaannya itu ringan bagi seorang muslim, akan tetapi ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat amat besar. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dari Nu'aim al-Mujmir, beliau berkata, qala raqitu ma'a Abi Hurairah ala dhahril masjid fatawadda'a faqala. Ini diriwayatkan oleh Nu'aim bin Mujmir
dia bercerita tentang kebersamaannya dengan sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kata beliau, aku bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu naik ke atas masjid. Fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berwudu. Faqal, kemudian beliau menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau dengar. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah? Inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan diseru, dipanggil pada hari kiamat nanti. Di dalam riwayat lain disebutkan dipanggil di depan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil, diseru, disebut nama-nama mereka, dan Allah Subhanahu wa taala beri kehormatan pada saat itu. Apa kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi alaihi salatu wasallam yang dipanggil, yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ghurran muhajjalin, dalam keadaan bercahaya wajahnya. Muhajjalin, bercahaya kedua tangan dan kedua kakinya. Apa sebabnya? Kenapa jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Hurairah dalam hadis ini dipanggil oleh Allah, diseru pada hari kiamat dalam keadaan wajah penuh cahaya, kedua tangan dan kaki yang juga dipenuhi dengan cahaya? Apa yang menyebabkan cahaya-cahaya yang ada di wajah umat itu? Apa yang menyebabkan cahaya-cahaya yang ada di dua tangan dan dua kaki umat itu? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu. Dan ini disebutkan dalam riwayat lain, sima ummati, bercahaya wajah ketika dipanggil di hari kiamat nanti, bercahaya kedua tangan dan kedua kaki ketika diseru pada hari kiamat nanti. Itu adalah tanda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ini adalah khususiyah, keutamaan yang diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk balasan yang luar biasa dari Allah Jalla Jalaluhu kepada umat ini karena dia melakukan ibadah yang bernama wudu. Dan yang dimaksud dengan umat di dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan inna ummati, sesungguhnya umatku, itu kata para ulama adalah ummatul ijabah. Karena umat dibagi menjadi dua oleh para ulama. Yang pertama adalah ummatul da'wah, yaitu umat Rasulullah SAW yang sudah sampai kepada mereka dakwah, akan tetapi mereka tidak memenuhi seruan dakwah itu, tidak mengimani dakwah itu, dan tidak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah ummatul ijabah, yaitu umat Nabi alaihi salatu wasallam yang sudah didakwahi, kemudian mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Muhammad dan juga beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Itu yang dimaksud dengan umat beliau di dalam hadis ini. Jadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam, umat ijabah ini, mereka melakukan ibadah wudu yang tadi kita sebutkan. Itu adalah ibadah yang sangat ringan, amalan yang sangat ringan, tidak membutuhkan waktu yang lama banyak dan juga tidak membutuhkan tenaga yang berat, yang ekstra. Akan tetapi ganjarannya pada hari kiamat, ummah yang semacam ini akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya dipenuhi cahaya, dalam keadaan kedua tangan dan kakinya penuh dengan cahaya. Itu adalah bentuk kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghormatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini di dalam riwayat-riwayat lain tidak diberikan kepada umat selain umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada umat Rasulullah SAW. Adapun ibadah wudunya ini sebagaimana dalam riwayat juga disebutkan, itu ada pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diriwayatkan pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwasanya
istri beliau Sarah itu ketika akan berhadapan dengan seorang raja yang zalim, beliau berwudu kemudian sholat. Yang kemudian setelah itu Sayyidah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim ini, dihadiahi oleh si raja itu seorang perempuan bernama Hajar yang kemudian nanti menjadi istrinya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam juga. Begitu juga Juraij, ketika dia akan sholat, dia berwudu terlebih dahulu kemudian sholat. Atau ketika dia dituduh melakukan zina, kemudian dibawakan seorang anak bayi yang dikatakan bahwa ayahnya adalah Juraij. Juraij kemudian berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, lalu kemudian dia mengisyaratkan kepada bayi itu untuk berbicara. Artinya apa? Ada wudu yang juga disyariatkan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW. Akan tetapi kata para ulama bahwa yang akan mendapatkan cahaya dari wudu yang dilakukan itu hanyalah umat Nabi besar Muhammad SAW. Bercahaya wajah mereka, bercahaya kedua tangan dan kedua kaki mereka. Lalu di hadis ini di akhir disebutkan, ini nanti terjadi perbedaan pendapat antara para ulama hadis atau mustalahul hadis, apakah ini bagian daripada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sabda Rasulullah SAW, ucapan beliau, atau ini adalah perkataan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah. Kata beliau, faman istata'a, barang siapa yang mampu minkum dari kalian, an yutila ghurratahu falyaf'al, memperpanjang anggota wudunya tadi untuk memperluas area cahaya di hari kiamat nanti, di hari kiamat kelak, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Maksudnya ketika berwudu dianjurkan untuk melebihkan pembasuhan anggota wudu itu dari yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah misalnya, ketika dikatakan bahwa bekas wudu ini akan menjadi cahaya kelak di hari kiamat, maka dianjurkan ketika kita membasuh wajah untuk melebihkan pembasuhan wajah. Yang wajib itu adalah bagian wajah, tapi ketika kita lebihkan, misalnya di bagian wajah ini kita lebihkan sampai leher misalnya, maka itu akan menambah cahaya yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya cahayanya akan lebih terang dan melebihi sekedar batasan wajah. Begitu juga ketika kedua tangan, kedua kaki, batasan wajibnya adalah dari ujung-ujung jari tangan sampai siku. Maka ketika kita lebihkan, melebihi batasan siku, maka sebatas yang kita lebihkan itulah kita akan mendapatkan cahaya di hari kiamat kelak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian kaki kita, ketika yang wajib adalah dari ujung-ujung jari kaki sampai ke kedua mata kaki, kita lebihkan melebihi kedua mata kaki, maka sekedar itulah nanti kita akan mendapatkan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, oleh karenanya para ulama menganjurkan, walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, sampai mana mesti dilebihkan di bagian tangan misalnya, di bagian kaki. Sebahagian ulama mengatakan lebihkan sampai ke area otot. Jadi nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, diseru pada hari kiamat, maka ketika kita biasa dalam berwudu melebihkan pembasuhan tangan, pembasuhan kaki, di area tangan misalnya kita lebihkan sampai ke area otot, maka cahaya pun akan diberikan oleh Allah sampai ke area otot kita. Atau sebagian ulama malah berpendapat dilebihkan sampai ke area pundak, sampai ke area pundak. Kalau seperti itu berarti Allah akan berikan cahaya sampai ke sini, sampai ke area bahu dan pundak kita. Begitu juga kaki. Ada sebagian ulama yang menganjurkan dilebihkan sampai setengah dari betis, supaya nanti Allah berikan cahaya sampai setengah betis di bagian kaki kita. Ada juga ulama yang lebih daripada itu. Mereka mengatakan lebihkan sampai ke lutut pembasuhan kaki ketika berwudu. Walaupun tidak wajib tadi kita sebutkan, tetapi untuk memperoleh keutamaan ini, keutamaan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu, yaitu dipanggil pada hari kiamat, diseru pada hari kiamat dalam keadaan wajah bercahaya, kemudian dalam keadaan kedua tangan dan kedua kaki bercahaya karena bekas-bekas wudu yang mereka lakukan dalam kehidupan di dunia. Nah, ini amalan yang terlihat ringan, berwudu. Seberapa beratnya sebuah ibadah wudu ini? Tidak berat, tetapi ternyata ganjarannya adalah cahaya yang Allah berikan khusus kepada umat ini. Cahaya yang Allah berikan secara khusus kepada
pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya ini patut untuk selalu kita jaga, untuk kita amalkan, agar kita termasuk orang-orang yang nanti pada hari kiamat dibangkitkan, diseru oleh Allah dalam keadaan wajah bercahaya, dan juga kedua tangan dan kedua kaki kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan ringan yang berpahala besar, dan kita meraih ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.